Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran mendalam yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, kebetulan pada saat itu saya menggunakan materi pembelajaran IPAS. Nah, di sini saya mengusung tema transformasi pembelajaran metamorfosis lewat smart learning. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya mengharapkan bahwasanya murid dapat memahami siklus hidup hewan dengan tepat dengan menyimak tayangan video. Kemudian melalui diskusi kelompok murid dapat membuat diorama siklus hidup metamorfosis dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok murid dapat menentukan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan menggunakan aplikasi game interaktif. Nah, pada saat itu situasi yang ada di sekolah saya itu pada mata pelajaran IPAS, pembelajaran itu masih bersifat monoton, sehingga murid itu hanya menghafal tanpa memahami konsepnya, seperti itu. Kemudian seiring dengan berjalannya zaman, nah anak-anak itu mempunyai sikap yang individualisme. Kemudian kurangnya minat murid dalam pelajaran IPAS, karena pada saat kelas 1 dan kelas 2 itu kan belum ada mata pelajaran IPAS, sehingga pada kelas 3 ini anak-anak baru pertama kali mengenal yang namanya pelajaran IPAS. Sehingga di sini guru itu harus menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan tentunya menggembirakan. Nah, tantangannya ya Bapak Ibu, di sini guru itu harus bertugas. Nah, di sini kan kita sebagai guru, jadi kita memiliki peran penting dalam merancang pembelajarannya. Nah, seperti apa ya? Pertama, membuat murid aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan kondisi pemahaman murid yang berbeda-beda. Kemudian menumbuhkan kolaborasi melalui diskusi dan komunikasi melalui presentasi kelompok. Kemudian dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Nah, ini mohon maaf ya, ada kendala teknis. Nah, di sini akses saya yaitu untuk lingkungan belajarnya kita memakai ruang kelas. Selanjutnya kami menggunakan metode STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian pada saat itu kemitraan pembelajarannya yaitu murid dengan murid, kemudian murid lintas kelompok. Selanjutnya untuk pemanfaatan digitalnya saya menggunakan video edukatif, kemudian aplikasi game interaktif. Nah, di sini ada pun langkah-langkah pembelajaran, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama, pendahuluannya yaitu dengan pengalaman belajar memahami dengan prinsip berkesadaran. Guru membuka dengan salam, berdoa, presensi kehadiran, menyanyikan lagu nasional, menyampaikan tujuan pembelajaran, ice breaking, memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian pada orientasi masalah, guru menyajikan tayangan video animasi siklus hidup dan menjelaskan materi metamorfosis. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan video tersebut. Selanjutnya pada langkah inti, pada pengalaman belajar mengaplikasi, yaitu dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya mengelompokkan murid dalam proses pembelajaran, karena pada saat itu murid saya yang masuk hanya 16, jumlahnya ada 18, yang 2 izin tidak masuk. Sehingga saya membagi kelompok tersebut menjadi 4. Kemudian saya menjelaskan tentang penggunaan media dan juga APD-nya. Kemudian melakukan pengembangan dengan menyajikan hasil, yaitu dengan bermain game interaktif metamorfosis, kemudian presentasi menggunakan media dioramanya yang sudah mereka buat. Selanjutnya umpan balik, penguatan materi, dan apresiasi. Dan yang terakhir langkahnya yaitu penutup dengan pengalaman belajar merefleksi dengan prinsip bermakna. Murid mengerjakan lembar evaluasi terkait pembelajaran yang sudah disediakan. Kemudian membuat kesimpulan dari pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan
ditutup dengan salam dan doa. Nah, ini adalah strategi inovasi yang saya buat. Saya membuat aplikasi game interaktif yang berbasis dengan web. Mengapa berbasis web? Karena pada saat itu, pada tahun kemarin, itu sekolah kami mendapatkan Chromebook yang sejumlah 4. Karena saya membuat kelompok yang berjumlah 4, sehingga saya menggunakan aplikasi ini yang kebetulan sudah saya upload ke server saya, yaitu https://metamorphosis.cipta.app. Nah, di sini saya membuat game, ya. Di sini ada 3 option. Yang pertama yaitu urutan tahapan, yang kedua cocokkan gambar, dan yang ketiga pasangkan hewan. Nah, di sini ada 4 kolom atau 4 kotak yang kosong, dan di bawahnya ini kebetulan saya lampirkan gambar tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, di sini nanti anak-anak yaitu bisa meletakkan beberapa gambar ini ke dalam kotak-kotak yang telah saya sediakan. Jika sudah selesai, nanti anak-anak bisa memeriksa jawabannya dari klik ini. Kemudian jika salah, dia akan skornya 0, tidak bisa. Sehingga anak-anak di sini mengulangi permainannya seperti itu. Ini bisa bersuara, Bapak Ibu, kita bisa memilih suaranya mau pakai bahasa apa, Indonesia kah, Inggris kah, atau apa, banyak. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya ini yang kedua, yaitu tentang cocokkan hewan. Nah, di sini juga saya sertakan gambar-gambar kupu-kupu. Nah, di sini ada beberapa kata. Nah, ini nanti dia mencocokkan, oh mana ya yang larva, oh mana ya yang imago atau kupu-kupu dewasa, dan seterusnya. Kemudian sama dengan klik periksa, jika salah dia akan mengulangi lagi dan skornya 0. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan nilai di sini skornya. Selanjutnya yaitu tentang opsi yang ketiga, memasangkan hewan dengan jenis metamorfosis. Di sini kebetulan saya lampirkan kupu-kupu, katak, dan belalang. Nah, nanti mereka bersama kelompoknya akan menarik atau menggeserkan gambar ini ke dalam, oh mana ya yang metamorfosis sempurna, oh mana ya yang metamorfosis yang tidak sempurna, seperti itu. Nah, ini prosesnya anak-anak bersama kelompoknya. Nah, mengapa saya menggunakan Chromebook? Karena setiap saya membawa laptop ke dalam kelas, itu anak-anak itu antusias sekali. Nah, kebetulan laptop saya ini kan bisa dilepas, bisa berupa tablet. Nah, anak-anak itu juga biasanya ikut menekan tombol-tombol. Ini kan bisa layar sentuh, Bapak Ibu. Jadi mereka bisa menekan itu. Nah, dari situ saya langsung berpikir, bagaimana ya kira-kira kalau anak-anak saya ajak memakai laptop. Nah, seperti itu. Jadi ini prosesnya anak-anak pada saat bermain aplikasi game tersebut. Nah, selain aplikasi game, nah di sini saya juga membuat sebuah diorama metamorfosis bersama anak-anak. Nah, di sini kelihatan wajah-wajah mereka ya. Dia senang dengan hasilnya. Nah, di sini kebetulan mereka membuat kupu-kupu dan katak seperti itu. Nah, ini dokumentasinya, buktinya bahwa mereka itu di sini sangat aktif, semuanya juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, adapun hasil atau riset yang saya dapatkan mulai dari tingkat keberhasilan. Nah, di sini motivasi belajarnya itu sangat meningkat. Ya, anak-anak itu sebelumnya tidak aktif, sekarang menjadi aktif, kemudian yang sebelumnya tidak kreatif, sekarang sudah menjadi kreatif dan tentunya menyenangkan. Kemudian dimensi profil lulusan yang terbentuk pada saat itu adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya dampak bagi murid. Nah, di sini murid itu mampu menjelaskan tentang metamorfosis. Kemudian pemahaman mereka itu juga meningkat dengan mampu mengelompokkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian mengubah kesulitan menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian dampak bagi gurunya. Nah, di sini guru itu lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang interaktif. Kemudian meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas dan reflektif. Kemudian guru memahami pentingnya pembelajaran yang berkesadaran dan memaknai proses pembelajaran. Nah, ini terdapat beberapa keunggulan karena saya menggunakan metode STEM. Yang pertama science. Nah, di sini science. Kenapa saya menggunakan metode STEM? Karena sainsnya di sini saya mengambil mata pelajaran IPAS. Nah,
karena dia mengalami yang namanya pembelajaran IPAS dengan materi metamorfosis. Dia mengurutkan tahapan-tahapan metamorfosis. Nah, di situ. Kemudian teknologi. Karena saya menggunakan aplikasi game interaktif sehingga membutuhkan sebuah Chromebook atau laptop. Nah, di sini masuk ke dalam teknologinya. Kemudian yang ketiga yaitu engineering atau yang biasa kita sebut dengan teknik. Nah, di sini anak-anak membuat yang namanya diorama. Nah, bagaimana dia proses menggunting polanya, kemudian dia melipat sesuai garisnya, kemudian merekatkan, kemudian dia mengurutkan seperti itu. Kemudian di sini matematiknya. Nah, matematis di sini anak-anak itu setelah membuat diorama, dia bisa mengetahui bahwasanya oh ternyata telurnya kupu-kupu ukurannya sekian, kemudian oh telurnya katak ukurannya sekian, kemudian dari telur ke larva dia memiliki perubahan, nah perubahan ukuran, perubahan bentuk, nah kira-kira berapa senti ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian untuk ruang digitalnya di sini saya menggunakan video tadi. Kemudian dari metode STEM ini itu sangat mudah sekali untuk diterapkan, biayanya pun juga rendah Bapak Ibu. Kemudian sangat berdampak positif sekali ke anak-anak dan juga dapat berkelanjutan. Kemudian di sini mengubah kesulitan menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan. Pada saat itu mungkin bayangan anak-anak, oh IPAS itu mungkin susah ya karena kita belum pernah belajar. Ternyata setelah dia melaksanakan proses pembelajaran yang dirasa mereka bisa. Nah, seperti yang sudah mereka kerjakan pada saat itu. Oke, sebagai tindak lanjutnya atau RTL-nya, saya akan mengajak murid saya untuk berkampanye kecil berupa poster edukasi ataupun mini pameran kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya menuliskan teks deskriptif tentang metamorfosis kupu-kupu atau katak. Nah, di sini itu melatih siswa untuk berpikir kritis, kemudian melatih mereka untuk memperkuat literasi seperti itu. Oke, melalui inovasi yang saya ciptakan tadi, mulai dari game aplikasi, kemudian mengajak siswa untuk membuat diorama. Nah, di sini besar harapan saya itu dapat bermanfaat bagi murid, yaitu dengan meningkatkan pemahaman konsep melalui pengalaman belajar yang kontekstual, menyenangkan dan juga bermakna. Bagi guru dapat memberikan inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif. Kemudian bagi sekolah dapat memperkuat budaya belajar kolaboratif, kreatif dan berkesadaran sesuai dengan visi pembelajaran mendalam sehingga berdampak baik pada rapor pendidikan dan warga sekolah. Dan dunia pendidikan menjadi praktik baik atau best practice yang dapat direplikasi dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS khususnya di sekolah dasar seperti itu. Terima kasih, sekian praktik baik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.